gitu. Terus dicuci lagi di situ di saluran air yang ada di sawah itu. Kemudian waduh, seru banget sekaligus capek. Jujur li emang capek gitu karena ini perdana kan aku nyobain apa eh metik kangkung yang bener-bener langsung dari kebunnya gitu sawah. Terus juga di apa sih istilahnya tuh diiketin satu-satu, nggak satu-satu juga sih segitulah seikat gitu, terus dicuci lagi di situ di saluran air yang ada di sawah itu, dibersihin dari tanah-tanahnya, abis itu dikumpulin di bakul, terus aku bawa itu ke pengepulnya, terus dikiloin lah istilahnya sama mereka, dikumpulin gitu baru mereka bayar. Kayak ya Allah udah seharian nemenin ibu. Padahal nggak seharian banget kan, maksudnya ibu udah start lebih awal, lebih pagi kan. Tapi kita dapat udah segitu banyaknya, itu dinilai tadi berapa ya? 20.000 kalau nggak salah. Itu segitu banyak tadi, segitu banyak itu bener-bener yang kayak setengah barisan sawah itu tadi. Masya Allah, kayak aku ngerasa, aku ngerasa berdosa, bersalah karena selama ini makan tuh suka nyisa gitu. Padahal kan kangkung yang kita tahu kan di kota mah murah ya kangkung gitu. Kita beli juga tinggal beli di supermarket, adem ya kan. Terus iya bahkan even sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa langsung diantar ke rumah ya kan, sayur-sayuran udah segar, udah tinggal dimasak. Tapi pas dimakan tuh nyisa kayak gitu, dan aku ngelihat setelah ngeliat prosesnya jadi ngerasa kayak nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa lagi makan di sisa-sisa karena untuk bisa apa ya, untuk bisa disajikan di hadapan kita di meja makan, dimasak gitu ya, itu membutuhkan proses yang nggak mudah ternyata gitu. Itu baru satu jenis loh kangkung, belum yang lain-lain yang prosesnya pun nggak kalah rumitnya gitu. Jadi itu apa ya, bener-bener mengajarkan aku banget untuk bisa menghargai makanan gitu. Iya, iya, iya. Kan tadi kan juga didokumentasikan sama asisten aku. Jadi biasanya nanti diedit tuh dijadiin satu videonya. Nanti aku kasih lihat ke anak aku. Jadi mereka ngeliat tuh prosesnya. Tuh kayak gini tuh nah panas, terik gini. Aku jelasin tuh suhunya sekian sekian. Mereka kan udah ngerti suhu kan. Jadi mereka akan apa ya berusaha untuk imaging, untuk memvisualisasikan gitu. Oh, kayak gini ya ternyata capeknya gitu. Jadi iya, jadi mereka akan ikut menghargai makanan gitu. Ah, gimana? Hmm. Aku tetap pengen tahu progres anak-anak. Aku tetap pengen terlibat dalam pengurusan anak-anak karena biar gimana pun kan ini anak manusia, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka ada kebutuhan akan afeksi, dan itu nggak bisa diisi dengan figur orang lain, cuman bisa diisi sama figur orang tuanya sendiri, terutama ibu kandungnya kan. Jadi ya selama Allah masih mengizinkan aku sama anak untuk berkumpul, aku dikasih kesehatan, anak-anak dikasih kesehatan, kenapa nggak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa ya meluangkan waktu untuk mereka gitu loh, quality time sebisa mungkin gitu. Even itu hanya sejam untuk bisa storytelling ke mereka, itu juga berharga buat aku dan mereka gitu. Pasti, pasti. Kalau untuk masak sih alhamdulillah Starla udah bisa ya, motong-motong tuh udah bisa. Masak tuh masak kayak misalkan bikin teh kayak gitu dia udah bisa. Terus seingat aku kayak telur juga dia udah bisa masak telur ya. Cuman kalau Indomie memang karena anak-anak nggak pernah aku kasih makan Indomie, mie-mian gitu, mie instan gitu, emang jadinya mereka nggak ngerti cara bikinnya. Karena buat aku kayak kurang sehat aja.
yang nggak di handle sama Mbak, misalnya kayak bikin ke anak-anak gitu, Kak Ina masih suka eh kalau ada kerjaan yang memang kayaknya aku sendiri nih, misalnya apa gitu yang harus tetap Kak Ina yang sendiri yang turun tangan. biasanya kalau yang aku sendiri tuh tentang pelajarannya mereka sih, sama sama ini sih, kayak quality time itu kan nggak melulu kita ajak mereka jalan-jalan staycation kemana atau main ke playground, tapi kan bisa juga dengan ngobrol kayak gitu, ajak mereka main kayak gitu, terus sekedar physical touch, cuddling sama mereka, itu kan juga quality time, mengisi baterai kasih sayangnya mereka. Itu kan nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Kalau misalkan memang lagi akunya hari libur banget, kalau memang akunya lagi mood, ya aku masak gitu, masak bikin yang snack-snack ringan gitu loh buat mereka. Iya, Oh, buat reward gitu. buat mereka ya. Iya, Kak, gitu. sedikit dong soal rencana mau umroh seperti apa sih November nanti kan, udah mau ajak Tarla juga katanya ya. Mm-mm. Nah, gimana kan persiapannya sejauh ini? Buat ini kemana, keluar Ke negeri? umroh, ke Oh, umroh. umroh. Buat umroh yang jelas sih alhamdulillah paspor udah siap. Terus juga suntik apa, vaksin meningitis juga udah. Terus visa apa segala macam juga udah diurus sama agent. Tinggal ini doang, perlengkapan kayak perlengkapan mandi, perlengkapan umroh, baju-bajunya kayak gitu doang sih paling. Jadi memang Gamis-gamis. semua anak-anak diajak apa? Semua anak-anak, karena ternyata itu 10 harian deh total. Udah cukup. Jadi aku kepikiran overthinking daripada ninggal anak-anak ya kan, 10 hari, jadi kayak udahlah, ajak aja semua gitu. Kayak nanti Januari aku ke Jepang juga sama 10 hari. Aku nggak bisa ninggalin mereka lama-lama, jadi harus ngajak mereka juga. Maaf ya, dikit sedat aja. Nah, Iya. oke. Nah, Kak, terus udah izin sama ayahnya anak-anak belum sih besok untuk ajak anak-anak untuk ibadah umroh nih? Udah, karena kan Udah waktu bikin paspor kan harus. harus sepengetahuan dedinya gitu. Nah, Kak, nanti rencana di Tanah Suci mau ngapain sih, Kak? Maksudnya mau berdoa apa nih sama anak-anak? Pengen ada udah planning belum sih? Pengen, ya Allah, pengen nebus waktu juga, pengen berdoa bareng sama anak-anak seperti apa, Kak? Yang pasti pastilah berdoa, pasti bersyukur, karena ya Allah, ini tuh kalau mau dirunut-runut ya, aku tuh waktu awal kasus ini sempat keinget waktu aku umroh terakhir, itu kan barengan sama Starla sama Ali, belum ada Along. Ali masih kecil banget, terus aku ngerasa kayak ngeliat orang-orang pada berangkat umroh kayak gitu, karena kan kejadiannya waktu itu masih lebaran, jadi orang-orang masih pada di tanah suci kan. Aku ngerasa kayak ya Allah, aku kangen, kayak ya Allah, ngeliat orang ibadah di sana, kayak ya Allah, hamba kangen, kayak tolong panggil hamba ke sana lagi, undang lagi, tapi bersama anak-anak kali ini gitu. Tolong tolong mampukan gitu loh rezekinya, terus juga mudahkan, sanggupkan kami untuk ke sana memenuhi panggilanmu. Dan alhamdulillah tuh kayak setahun dijawab doa aku. Dan alhamdulillahnya kayak aku nggak perlu keluar uang yang gimana-gimana, tapi ada aja orang-orang baik yang nge-support gitu ya. Kayak Allah tuh maha baik ya, maksudnya ketika kita punya niat yang lurus, nggak perlu kita istilahnya sampai bikin drama yang menye-menye yang gimana, tapi ada aja orang baik yang hatinya tuh terpanggil untuk nolong kita gitu Kak, kalau doa anak-anak kan udah pasti ya, doa untuk ya. kakak, doa orang tua. Nah, selain itu kalau doa untuk kakak ada nggak sih, mungkin untuk doanya salah satunya pengen punya calon juga mungkin seperti apa? Kan kalau kita katanya sih kalau kita berdoa kan jangan tanggung-tanggung nih, kita detilin nih, katanya Allah bilang kalau doa tuh sekalian didetilin. Nah, termasuk itu nggak sih soal jodoh juga kakak nanti di sana berdoa supaya dipertemukan dengan yang baik atau seperti apa gitu, Kak? Iya, yang jelas pengennya orang yang baik, yang juga eh, rindu akan Allah, takut sama Allah. Dan orang yang sayang pastinya bukan cuma sama aku tapi sama anak-anak. Terus orang yang juga apa ya? Dia tuh ngertiin lah gitu semua kekurangan aku, dia bisa ngertiin. Yang kelebihannya itu. Iya, dan dia juga bisa apa ya, melengkapi dan mensupport dan ikut mengupgrade, sama-sama mengupgrade kita punya kelebihan gitu. Jadi kayak aku pengen punya pasangan yang kita tuh bisa sama-sama saling ngebangun gitu loh diri kita
untuk jadi orang yang lebih baik lagi, lebih banyak bermanfaat lagi buat orang banyak gitu. Ada doa nggak sih Kak Punten untuk ayahnya anak-anak, dedinya anak-anak itu Kak, supaya gimana gitu mungkin Aku jadi sih orang yang lebih aku baik sih lagi. udah ngajarin anak-anak doa untuk orang tua ya. Tahu kan Robbie Firly itu. Robbana Atina gitu. Jadi ya yang bisa mendoakan dedinya anak-anak ya mereka gitu karena kan secara nasab kan anak solih dan soliha yang bisa mendoakan orang tuanya gitu. Satu lagi Kak, soal sama omanya nih, Eko Manurung udah ibu juga belum sih Kak? Maksudnya pamit gitu Kak, kan supaya berkah gitu mungkin perjalanan umrohnya, ngobrol-ngobrol kan Kakak umurnya juga udah baik kan. Kayak ada omongan gak sih Kak? Atau omanya udah pada tahu gitu Kak? Belum ada omongan sih. Mm. Oke, Kak, nanti boleh liput gak sih keberangkatan? Insya Allah Tanggal kalau sempet di bandara aja. di Cukup. Pio Pio no. Makasih ya Kak Ina. Iya.